Terus memang ada lain-lain dibikin. Ya, jadi fungsi itu merupakan pemetaan. Jadi kalau ada yang bilang pemetaan, fungsi juga. Nama lainnya fungsi adalah pemetaan. Jadi fungsi itu relasi khusus. Sudah relasi khusus lagi. Berarti dia relasi yang spesial. Apa spesialnya? Apa yang tahu? Ada yang tahu apa spesialnya? Kenapa disebut relasi khusus? Ya, Turfa. Karena anggota A harus punya pasangan dan pasangannya satu. Iya, betul ya. Anggota himpunan A harus semuanya memiliki pasangan. Jadi harus semuanya memiliki pasangan dan pasangannya harus satu. Dalam artian A itu tidak boleh selingkuh ya. Dia tidak boleh selingkuh ya. Tidak boleh memilih dua pasangan. Dia cuma bisa memiliki satu pasangan ya. Nah, jadi sudah tampil slide-nya Ustazah? Sudah. Ada deh. Sudah. Ya. Jadi bertanya memang Mi ya. Nah, kenapa ini tidak mau play? Masuk Mi Aziza kah? Tunggu dulu ya, lagi on proses. Oke. Ya, jadi kemarin itu, jadi relasi itu yang penting menghubungkan atau memasangkan anggota himpunan A dengan himpunan yang lainnya. Jadi kalau dalam matematika bisa relasinya lebih dari, kurang dari, setengah dari, dan seterusnya ya. Kelipatan, pangkat 2, faktor, ya banyak. Nah, cara menyatakan relasi, siapa yang tahu? Ada berapa macam cara menyatakan relasi? Saya Siapa? Yang lain lagi lah. baru jam. Oh, siapa kamu? Oh, Aji. Aji. Maafkan diriku, Aji. Aduh, nanti nombek ke Aji. Ya, apa itu? Ada berapa macam cara menyatakan relasi? 3. Ada 3. Apa saja? Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Iya, jadi ada 3 cara menentukan atau ada 3 cara menyatakan Relasi. ya, ada dalam bentuk Diagram panah. panah, ada dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Nah, kalau dia diagram panah, harus dulu tahu anggota himpunannya A, anggota himpunannya B. Kemudian ditulis dan jangan lupa anggota himpunannya itu diberikan kurva tertutup ya. Ini namanya kurva tertutup ini. Nah, ya, kasih ke lingkaran begini ya. Nah, ada juga mungkin sumber yang kalian lihat dia menggunakan persegi panjang ya. Nah, boleh juga jadi 1, 2, 3 ya. Ada titik-titiknya di sini ya supaya gampang dihubungkan. Kemudian pasangannya. Nah, jadi yang paling penting kalau dia pakai diagram panah, kalian harus menggambar diagram, menggambar kurva tertutup ya. Jadi kalian istilahnya kayak dilindungi gini anggota himpunannya ya.
Jadi dinyatakan seperti ini, boleh dalam elips begini, mau lingkaran juga boleh, Present, mau present. persegi panjang juga boleh, tidak masalah ya. Nah, jadi kita langsung ke mana lagi ya? Tidak perlu saya jelaskan semua. Mana itu tadi? Ada contoh ya. Jadi ada Anto suka sepak bola. Ada Andi suka voli dan bulu tangkis ya. Boleh dicatat itu bahwa himpunan A berarti anggotanya siapa saja ini? Ada nama-nama orang ya. Ada Anto. Anto, Andi, Aduh, kenapa Budi, sama Ki Badri. namanya? Harusnya Anto, Budi supaya bisa disingkat jadi AB ya. Anto, Andi, Budi, siapa lagi? Budi ya. Jadi ini anggota himpunan A, nama-nama orang ya. Budi, Badri, ya Allah. Ya, ada lagi nama yang lain? Tidak ada ya. Jadi ada Anto, Andi, dan Badri. Anto, Andi, Budi, dan Badri. Budi. Kemudian suka apa? Ada sepak bola. Ada bola, voli. Ada voli, bulu tangkis ya. bulu tangkis, Apa lagi? Ada yang lain? basket. Oh, ada basket. Ada lagi yang lain? Itu Ji. Jadi ini himpunan nama-nama anak ya. Sepak bola. Apa? Jadi ini himpunan nama-nama anak. Kemudian ini adalah himpunan olahraga ya. Kenapa? Infokan ke Ustazah kalau ada penyusul ya. Maksudnya kalau ada siswa lain masuk di room kita. Oke, jadi kita buat dalam bentuk diagram panah ya. Anto. Apa relasinya ini? Apa relasi himpunan A dengan himpunan B? Menyukai. Ya, menyukai ya, atau suka ya, supaya lebih simple. Jadi menyukai ya, atau suka. Jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B adalah relasi menyukai atau suka. Anto suka apa? Oh, sepak bola. Titik-titik nak ya, supaya gampang dikasih panah. Iya, betul. Ya. Oke, jadi Anto suka sepak bola. Jadi bola. Nah, tanda panah. Masih ada Andi suka voli. Voli. Andi suka voli. Dan bulu tangkis. Oh, dan bulu tangkis. Bulu tangkis. Apalagi Budi. Budi sukanya apa? Budi suka Budi dan sepak bola. Basket. Basket dan sepak bola. Sepak bola. Badri sukanya apa? Sama Ji kayak sama, Budi tadi. Ya. Nah, jadi ke sana juga tanda panahnya. Basket juga ya. Nah, jadi ada lagi yang belum? Nah, sudah semua. Jadi itu Ji. Ini adalah diagram panahnya. Bagaimana kalau Cartesius ya? Kalau Cartesius berarti kalian harus membuat dua macam sumbu ya. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sumbu X isinya siapa? Himpunan A ya. Himpunan A isinya siapa saja? Ada Anto, Andi, Budi, dan Badri. Anto, Andi, saya tulis AD saja ya supaya singkat. BD,
Tapi kalau kalian menulis di buku tulisnya, tulis lengkap ya. Sama Badri. Ya. Jadi yang sumbu X itu himpunan A. Kalau sumbu Y isinya adalah himpunan B. Ada siapa saja? Ada sepak bola, bola, ada voli, voli, bulu tangkis, bulu tangkis, basket. basket. Selanjutnya kita hubungkan. Dan Oke, Anto sukanya sepak bola sepak ya. bola. Ya. Bisa dibantu garis putus-putus ya. Baru kasih ki bulat besar-besar. Oh, Andi sukanya sepak bola. Anto, sorry. Kalau Andi sukanya voli dan bulu. Voli dan bulu Ya, berarti di sini tangkis. bulatannya ya sejajar. Sejajar gini. Ya. Dibantu garis putus-putus boleh, tetapi ini yang paling penting ya, bulatannya. Ini yang dilihat. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, Budi sukanya sepak bola dan Basket. basket ya. Badri sukanya sama ya. Sepak bola dengan basket. Basket. Ada pertanyaan tentang relasi? Kita masih bahas menyatakan relasi. Yusuf bisa? Apa itu, Bu? Ya. Sudah bisa? Ustazah, itu sepak bola yang ditulis dari bawah. Kenapa? Yang itu kan sepak bola, voli, bulu tangkis dari bawah itu semua. Iya, dari bawah. Yang paling awal disebutkan sepak bola, berarti mulai dari menulis sepak bola. Apalagi voli, bulu tangkis. Kalau misalnya ada anak yang dia tukar, volinya di bawah, sepak bolanya di atas, tidak masalah. Tidak masalah, Ji. Yang penting kalian perhatikan cara menghubungkan antara himpunan pertama dengan himpunan yang kedua. Kalau namanya disimpan kiri-kiri. Oh, tidak ya. Nah, jadi begini, sebenarnya boleh juga. Nah, tetapi kalau membuat diagram kartesius, himpunan A di bagian bawah ya, himpunan pertama di bagian bawah, himpunan kedua di bagian samping atau di sumbu Y. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi ini tadi diagram panah, yang ini adalah yang di atas adalah diagram kartesius. Bagaimana kalau dia apalagi himpunan pasangan berurutan? Kalau himpunan pasangan berurutan, nah boleh ditulis himpunan pasangan berurutan ya. Jadi Ustazah singkat-singkat karena menulis di sini sulit ya. Berurutan. Oke, himpunan pasangan berurutan. Apa yang ditulis? Apa dulu yang ditulis, Siti? Dalam tutup kurung. Tanda apa? Tanda tutup kurung. Tutup kurung biasa, kurung apa? Yang sebelumnya gini loh. Kurung keriting. Ya itu. Kurung kurawal begini, kurung kurawal. Ya. Jadi apa? Nah, baru tutup kurung lagi. Biasa, ini kurung biasa ya. Kalian perlu tahu jenis-jenis tanda kurung ya. Ini kurung kurawal. Ini kurung biasa. Ini namanya kurung siku. Ya. Kurung kurawal, kurung biasa, kurung siku. Ya. Jadi kita buat dulu kurung kurawal, baru buka Ki kurung biasa. Jadi tulis Maki Anto. Nah, Anto sukanya apa? Sepak bola. Nah, berarti apa lagi? Anto, koma, sepak bola. Sepak bola ya. Kalian tulisnya harus lengkap ya, sepak bola, jangan SB kayak saya. Oke, kemudian koma lagi. Nah, buka lagi kurung. Apa lagi? Andi. Bagaimana kalau Andi dua pilihannya? Bagaimana cara menulisnya? Nah, 2 kali tulis Andi. Oke, betul. 2 kali ditulis Andi. Jadi Andi dulu dengan voli.
Iya. Iya. Kemudian koma lagi, Andi lagi dengan bultang ya. Ya, jadi dua kali ditulis. Andi lagi dengan bulu tangkis. Yes. Dan seterusnya ditulis sampainya Badri menyukai basket. Badri, basket. Baru tutup dengan kurung kurawal ya. Begitu seterusnya. Ustazah, Ya, izin ke toilet. silakan. Ada pertanyaan? Ustazah, Ya. ini maksudnya apa ini di soal yang kemarin, bilangan prima yang kurang dari 10. Tulis Ki dulu anggotanya, bilangan prima, apa saja bilangan prima yang kalian tahu? 2, 3, 5. Iya. 2, 3, 5, 7. Ingat ya, bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7. 11 diambil atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kurang dari, lebih dari 10. Oke, lebih dari 10. Siti sudah kumpul tugasnya Siti ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Nothing important ya. Cuman kemarin ada yang tidak terlalu baca soalnya ya. Saya cek dulu ya yang sudah mengumpulkan, yang betul-betul komplit tugasnya itu siapa. Ya, jadi setelah dinyatakan, oh ya ini tahu yang pertama saya lihat ini punyanya Zizi ya. Itu tugasnya. Nah, setelah dibuat diagram panahnya, Kartesiusnya, kemudian himpunan pasangan berurutannya, ditanyakan kembali identifikasi. Ada tahu soalnya di situ Ustazah bilang, Faik? Apa? Soal apa? Faik, tugasnya yang kemarin. Apa, Ustazah? Nah, tugasnya yang apa, kemarin. Ya, kenapa? Identifikasi apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau tidak. Nah, jadi Fungsi. kalian gambar diagram panahnya, gambar maksudnya kita maksudnya nyatakannya bagaimana itu, Ji. Masalah gitu enggak jelas juga masalah tanya, enggak dijawab lagi. Hanya dibaca. Halo? Dari. Kalau Ustazah sedang menjelaskan, minta tolong mendengar dulu. Ya. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi selalu Ustazah minta baca Ki baik-baik instruksi soalnya. Ustazah ingin kalian itu lebih teliti membaca soal ya. Jadi setelah digambar diagram panahnya, digambar diagram Kartesiusnya, kemudian dibuat pasangan berurutannya, ditanyakan, kemudian identifikasi. Ada kan tulisannya Ustazah seperti itu? Ada. Informasinya ya, kemudian identifikasi. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau tidak? Kalau bukan, kenapa? Ya, atau kenapa? Kenapa? Ya, coba. Saya sekarang tanya, apakah semua relasi itu merupakan fungsi? Ada yang bisa jawab? Tidak. Ya, kenapa Wawa? Karena aku tahu justru tapi tidak bisa nggak jelaskan. Iya, tadi sudah dikasih tahu sama Turfa. Syaratnya fungsi adalah, saya
Tampilkan dulu slide-nya ya. Ya, fungsi itu syaratnya tadi sempat disinggung sama Turfa, harus memasangkan setiap anggotanya. Jadi himpunan A tidak boleh single ya, tidak boleh sendirian himpunan A, harus ada pasangannya semua himpunan A. Kemudian pasangannya harus satu saja, tidak boleh selingkuh, tidak boleh memiliki dua pasangan. Jadi syaratnya relasi dikatakan fungsi itu ada dua ya. Nah, ini boleh diingat baik-baik, Nak. Syaratnya relasi itu merupakan fungsi, relasi tersebut harus semua anggota himpunan A-nya punya pasangan. Punya pasangan, kemudian harus satu pasangannya, ya, harus satu pasangannya. Oh, Ustazah. Ya. Kayak misalnya yang tadi kita bilang Andi suka basket atau dengan volley, berarti itu bukan termasuk fungsi. Iya, bukan fungsi, tetapi itu hanya relasi, ya. Itu hanya relasi. Makanya tidak semua relasi itu fungsi. Ada relasi, tetapi bukan fungsi. Contohnya apa? Kayak yang tadi cerita antara Andi yang suka volley, suka juga basket ya. Basket kah apakah itu? Jadi dia ada dua kesukaannya. Jadi itu hanyalah relasi. Tetapi kalau fungsi pasti nih relasi ya. Nah, sekarang kan ada pertanyaan lagi? Via chat, silahkan chat japri ke Ustazah. Di antara relasi 1 sampai 6, 1 sampai 6 yang muncul di laptop atau HP tak? Muncul Ji. Iya, muncul. Di antara 1 sampai 6 yang mana merupakan fungsi ya, japri ke Ustazah nak ya. Jangan dikasih tahu teman-temannya. WA, lewat WA. Di sini chat room, chat room. Ya, perhatikan 1 sampai 6 yang mana merupakan fungsi. Semuanya menjawab ya, salah benarnya belakangan. Ya, Zizi sudah menjawab. Yang merupakan fungsi itu. Ya. Siapa lagi? Aji. Tunggu Ustazana. Iya nak, iya. Ya. Oh, ada Tommy Salsa. Ditulis itu Ustazah. Di chat saja Ustazah nak, di room chat. Bilang yang ini fungsi 1, 2. Yang mana room chat yang mana? Chat Zoom. Privat, oke ditanya. Iya, privat. Apa maksudnya fungsi apanya? Yang merupakan fungsi. Merupakan fungsi yang mana? Antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana merupakan fungsi. Oh, Zizi meralat ya? Ditulis semua ya yang merupakan fungsi. Jadi dicek satu-satu. Kalau ada 3 fungsi berarti tulis semua. Ada Tommy Gulam. Ada Tommy Salwa, Rasya. Oh, kalau Turfa, kecuali ini Ustazah, bukan fungsi ini. Ada yang lain? Wawa juga sudah. Iya, Wawa. Gimana cara isinya? Ada, aku tahu jawabannya, tapi maksudnya A1 berapa garis itunya yang memasang yang dengan tepat itu. Sudah. Kenapa? Jadi maksudnya saat itu berapa itu kan ada 6 kolom di situ. Berarti
satu ada berapa fungsinya? Tidak. Fungsi itu Bagaimana? fungsi atau bukan? Kalau Maksudnya tulis setiap di- kolom atau apa? setiap kolom, Hmm? ini kan ada berapa diagram panah ini? Ada berapa diagram panah? Ada berapa relasi ini yang muncul di slide, Faik? Ada berapa relasi? 6. Ada? Ada 6. relasi, Faik? 6. 6. Sekarang dari 6 itu Nah, mana merupakan fungsi? yang memasangkan setiap anggota ke satu anggota. Oh, Mana jawabannya? Gadiza, Yusuf, Aal. Itu apa Ustazah? Belum mengerti. Oh, ini kan ada Miku jawab Ustaz. ya. Mau ditentukan yang mana merupakan fungsi. Sekali. Ini yang ABCD, ini Begitu saja. A, himpunan pertama. Ini himpunan B. Ini namanya relasi pertama. Ini relasi kedua, relasi ketiga. Jadi yang kalian perhatikan adalah tanda-tanda panahnya. Ya, syaratnya tadi relasi dikatakan fungsi. Setiap anggotanya himpunan A harus punya pasangan. Kemudian pasangannya harus 1. Saya juga belum Ustaz. Ya. Oh. Cocok itu yang saya tulis di chatnya. R. Ini Cocok begitu atau bukan? Oh, salah. satu, relasi Maksudnya ini. relasi 1 kah, 2 kah yang merupakan fungsi. Begini salah tulis Kak. Oh, jadi 1 saja yang fungsi, Faik. Ditulis semua kalau Faik merasa ini fungsi. Itu Ji. Oh, itu Ji. Yang lain. Iya. 2 Ji. Mana jawabannya yang lain? Harus ada jawabannya ya. Yusuf. Mana Yusuf? Bu, bagaimana kalau mau di chat Ki, Bu? Nanti salah chat, Kak. Tidak apa-apa, Ji. Kasih Tommy juga orang lain, tidak masalah. Belum tentu juga benar. Oh, tahu anak. Fungsi itu himpunan A. Cuman hanya 1 pasangan. Iya. Ini Yusuf. 1 sampai 6. Ini kan semua relasi Yusuf. Yang mana di sini yang fungsi? Apakah yang pertama fungsi, yang kedua fungsi, atau yang lain? Coba diselidik. Ada Tommy jawabannya Gadisa. Dilihat nak nomor-nomornya yang mana di situ. Mereknya ini relasi 1. Relasi 2. Nah, relasi 1 apakah dia fungsi? Apalagi tadi fungsi? Harus punya semua pasangan. Kalau cocok ya berarti dia fungsi. Tulis Maki 1. Oke, sudah ya. Masih mencerna sepertinya Yusuf. Oke. Oh, ada jawabannya 45. Tadi 2. Oh. Jadi ada berapa Gadisa yang merupakan fungsi Gadisa? Ada berapa? Oh, ada Tommy Rifki. Rifki baru tadi jawaban tak? Tadi merah gua kirim. Oh. Oke, kita cek satu-satu ya. Perhatikan Ki siapa? Yusuf. Oke, nomor 1 ya. Kita cek satu-satu ya. Syaratnya fungsi ada 2. Setiap anggota himpunan pertama harus punya pasangan. Apakah dicek ya himpunan A? Oh, ada semua pasangannya ini. Ya, berarti oke di syarat pertama. Syarat kedua harus 1 pasangannya.
A pasangannya 1, B pasangannya 1 tonji, yaitu 2, C 1 juga pasangannya. Berarti yang pertama merupakan fungsi adalah relasi 1. Selanjutnya kita cek 2. Fungsi atau bukan? Fungsi. Oke, fungsi juga. Nomor 2 juga fungsi. Nomor 3, fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena Karena 2 itu yang B. D-nya 2 suka. Iya, D-nya 2 pasangannya ya. Iya. Ingat, himpunan A harus 1 saja pasangannya. Kalau 2 pasangannya, 3 pasangannya tidak boleh. Berarti 3 itu bukan fungsi. Ya, 4. 4 fungsi atau bukan? Fungsi. Iya, fungsi. Jadi A pasangannya 3. Jadi ini adalah fungsi juga ya. 4. Yang kelima, fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena dia single. Iya, banyak sekali nih yang masih single. A, B, D, E ya. Nah, jadi yang tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Nomor 6, fungsi atau bukan? Fungsi. Oke, fungsi. Jadi 1, 2, 4, 6. Tadi yang jawab 5 ya, berarti salah. Yang tadi benar jawabannya ada Salsa, ada Wawa, ada Salwa, ada Rifki. Aji kurang 1 ya, 4. Oke ya. Ada pertanyaan? Enggak. Faik sudah mengerti, Faik? Saya juga kurang 1 soalnya. Iya, Faik sudah mengerti? Jadi sebut jadi ini maksudnya disebut ini fungsinya akan ada relasi Pana sama Kartesius sama himpunan yang berurutan itu dipilih salah satunya. Dipilih salah satunya maksudnya. Iya, kan cara menyatakan fungsi ada 3. Nah, kalau yang diberikan ini diagram panah. Mau diselidiki fungsi atau bukan. Jadi kalau misalnya nanti diberikan dalam bentuk diagram Kartesius, kalian sudah bisa juga tentukan ini fungsi atau bukan. Karena syaratnya fungsi baru dikatakan fungsi apabila semua anggota himpunan pertama punya pasangan. Itu dulu. Kalau punya pasangan harus 1 saja pasangannya. Yukadzibu dia sedang mendustakan. Siapa itu? Fahri. Fahri menghafal, Oke ya. Ada pertanyaan di sini? Ya, aku kerja ulang Ustazah. Iya, boleh. Oke, lanjut ya. Ada istilah domain, kodomain, sama range. Ada yang sudah tahu istilah ini? Domain itu adalah daerah. Ada yang sudah baca ini? Domain, kodomain, sama range? Enggak. Ini namanya daerah asal ya. Ini namanya daerah jelas di tulisannya Ustazah warnanya merah. Jelas, Ji. Daerah kawan ya. Range itu namanya daerah hasil. Daerah hasil. Yang mana dibilang daerah asal? Daerah asal itu berarti himpunan A. Yang mana kodomain? Berarti anggotanya adalah B. Yang mana range? Berarti yang ada hasilnya. Contoh ya. Contoh kita buat dulu himpunan apa ya? Kelipatan ya. Misalkan ya saya hubungkan mungkin sama tugasnya yang kemarin. Anggota himpunannya A adalah 2.
4 sama 6. Oke ya, jadi sudah ada 2 himpunan. Himpunan A itu anggotanya 2, 4 sama 6. Himpunan B itu anggotanya 2 dengan 3. Oke, tunggu dulu, tambah lagi 1 deh. Dua, 3, 5 lah ya. Kalau mau dibuat relasi yang menghubungkan A dengan B, relasinya adalah kelipatan dari, nah. Kelipatan dari. Jadi bacanya dari depan ya, karena A ke B. Relasinya adalah kelipatan dari. Kita pakai diagram apa untuk menyatakan relasinya? Kita pakai diagram panah ya. Enggak, panah. Ya, panah mo. Ya, jadi ingat Faik ya, gambar diagram tertutup ya. Kasih ki pelindung ya. Isinya adalah 2, 4 sama. Jadi, tunggu mau ketanju soal yang tadi. Kenapa? Bisa. Ini himpunan A ya. Kemudian himpunan B anggotanya. Sebentar Faik ya. Diperhatikan dulu ini nak. Oke. Saudara. Ya. Ya, relasinya Mau adalah. bertanya. Sebentar Faik, sebentar ya. Tentang apa? Wah, putus-putus ya. Bagus disorot tak? Tentang soal Gina suku. Tentang soal yang mana? Kita yang putus-putus. Kalau saya yang Aku yang lain, iya. Bentar, Pi. Itu bentar, Pi. Nanti, Pi. Ya nanti Pi, Pale. Oke, jadi relasi A ke B itu kelipatan dari ya. Jadi kita cara ceknya seperti ini nak. 2, apakah 2 itu kelipatan dari 2? Kelipatannya 2. Apakah 2 kelipatan dari 2? Iya. Iya, iya. Kalau kelipatan 2 berarti 2, 4, 6 ya. Jadi 2 itu merupakan kelipatan dari 2. Sekarang saya cek 4. Apakah 4 kelipatan dari 2? Iya. Iya. Iya, 4 itu kelipatan dari 2. Kalau saya cek, apakah 4 itu kelipatan dari 3? Tidak. Tidak. Ya. Apakah 4 kelipatan dari 5? Tidak. Tidak. Tidak juga. Oke ya. Nah, 2 juga tadi dicek satu-satu ya. 2 kelipatan 2. Apakah 2 kelipatan dari 3? Apakah 2 kelipatan dari 5? Ternyata tidak ya. Nah, selanjutnya kita ke 6. Apakah 6 kelipatan dari 2? Iya. 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 Ya, Ya. Apakah 6 itu kelipatan dari 3? Iya. Iya. Apakah 6 itu kelipatan dari 5? Tidak. tidak. Bukan. Tidak. Sekarang saya tanya, apakah ini fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi ini bukan fungsi. Iya. Fungsi? Karena 6 punya 2 pasangan. Iya. Karena 6 punya 2 pasangan ya. Jadi Pasangan. fungsi. Sekarang, karena judul kita adalah domain, kodomain, sama range. Domain itu adalah daerah asal atau anggotanya yang mana mau dipasangkan. Nah, A ya, anggotanya A. Berarti daerah asalnya kita mulai tadi dari 2, 4 sama 6. Atau himpunan pertama ya.
Itu domain. Kemudian kodomain, artinya daerah kawan. Nah, kita hubungkan sama siapa? Kita hubungkan sama himpunan B. Apa anggotanya? Ada 2, 3, sama 5. Sekarang yang mana dibilang range? Range itu daerah hasil. Ya, yang mana ada hasilnya? Yang mana ada pasangannya di sini? 2 ini. 4, oh ini Tonji. 6, 2 dan 3 ya. Jadi yang merupakan daerah hasil atau himpunan B yang punya pasangan itu 2 dengan 3 saja ya. Seperti itu. Jadi range itu daerah hasil anggotanya himpunan B yang punya pasangan di A. Ada pertanyaan tentang domain, kodomain, sama range? Yang ditulis bukan 2, 4, sama 6-nya. Ya, bukan. Itu namanya domain. Range itu daerah hasil. Yang bagian B? Iya. Tetapi yang punya pasangan, Ji. Kalau kodomain ditulis semua. Kalau range yang punya saja pasangan. Kayak 5. 5 kan tidak ada pasangannya. Nah, maka dia tidak ditulis sebagai daerah hasil. Hanya 2 sama 3. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Ya, jadi itu materi kita hari